Baik, salam, selamat tahun baru kepada kita semua ya. Halo, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji syukur kepada Tuhan oleh karena pada saat ini mungkin ini yang pertama untuk tahun 2024 ya. Dan selanjutnya kita akan teruskan ibadah, bahkan mungkin persekutuan di lingkungan turunan Opung Mual ya. Saudara-saudaraku, kalau semua bekerja jual buku maka tercapailah targetnya 2.600.000.000 ya. Amin. Tahun 2024 ini 2.650.000.000, naiknya hanya 50 juta ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Simalamo bisa mengauditnya. Cocok dengan target ya, mantap. Kalau pengeluarannya pun ya sesuai dengan baik. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa oleh karena kita semua adalah umat Tuhan yang beranggotakan gereja Nasihat Benar ke-7, maka saya mau sampaikan bahwa pekerjaan kita juga dikatakan oleh para pimpinan kita, jangan lupa setiap keluarga ada satu jiwa yang kita harus baptiskan ya. Itu sebabnya untuk conference, karena kita tinggal di conference ini, maka targetnya 3.500. Saya sangat berharap umat Opung ini berperan mengambil satu tugas ya, tugas yang sangat penting. Sekalipun mungkin di jemaat kita tidak memiliki tugas-tugas tertentu, tetapi karena UNI bahkan divisi memberikan tugas kepada umatnya, kepada kita, marilah kita bekerja untuk mencapai target itu ya. Secara tidak langsung sesungguhnya kita ada di dalamnya ya. Dan kemudian saya mendorong supaya kita aktif untuk banyak jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Angka 3.500 itu sesungguhnya sangat besar ya untuk kita. Tetapi kalau kita balik ke pengalaman murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke surga, angka 3.000 itu hanya satu hari ya. Jadi satu hari 3.000, kalau 365 hari sudah berapa puluh ribu orang ya. Nah, jadi pimpinan kita mencoba memberikan satu tantangan kepada kita, kepada umat Tuhan di konferensi ini yang kita ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa terlibat di dalamnya. Baik, saudara-saudara, saya mau menyampaikan bagaimana hidup dari Jakub ya, bahwa Jakub ini adalah seorang orang tua, bahkan seorang opung. Dan di akhir hidupnya dikatakan oleh karena sangat susah, kehidupannya sangat susah ya, karena di mana dia tinggal terjadi musim kemarau, maka disuruhlah anak-anaknya untuk membeli makanan ke Mesir. Yang dia tidak tahu, Yusuf sudah ada di sana ya. Nah, jadi susah, sangat susah. Bagaimana seorang keluarga harus beli gandum atau beras ke negeri orang? Itulah karena susah Jakub. Nah, tetapi Alkitab mengatakan di sana sudah ada Yusuf sebagai tangan kanan dari Firaun. Yusuf itu ada tugas khusus yang mau disampaikan. Jakub tidak tahu, bahkan saudara-saudaranya tidak tahu
saudaranya, adiknya ada di Mesir. Itu sebabnya saudara-saudaraku, untuk pasal 46 dalam Kejadian sampai pasal 50, sekitar 5 ayat atau tepatnya 4 ayat setengah, itu kehidupan dari Jakub. Nah, yang saya mau sampaikan kepada kita, bagaimana doa dan berkat yang disampaikan oleh Yakub ini kepada kita, kepada anak-anak kita. Salah satu contoh dikatakan Kejadian pasal 48 ayat 15. Sesudah itu diberkatinya Yusuf, katanya. Jadi sesudah yang lain diberkatilah Yusuf. Siapa yang memberkati? Jakub. Isinya adalah nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sampai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang sangat besar di bumi. Jadi saya rindu bahwa pengalaman Jakub ini ada di tengah-tengah kita. Ya, doanya jelas. Doa, kalau boleh dikatakan doa internal keluarga. Ya, tidak sembarang dia berdoa, tetapi dikumpulkannya anak dan cucunya, dan kemudian baru didoakan. Secara terpisah didoakan juga atau diberikan juga berkat-berkat kepada 12 anaknya. Jadi amang doina kita semua lain, kalau kita renungkan cerita tentang Jakub ini, kemudian kita sandingkan dan selaraskan dengan kehidupan kita, sangat relevan. Sangat relevan. Kita ada di DKI Jakarta ini, secara khusus satu lingkungan kepercayaan, satu, tidak ada yang satu. Jadi Jakub, anak-anaknya satu kepercayaan dengan dia, kita juga satu kepercayaan dengan nenek moyang kita. Satu, tidak ada yang lain. Nah, doa itu mau disampaikan, dan saya mau sampaikan kepada kita semua, sama kepada doa Jakub kepada anak-anaknya. Biarlah doa Jakub yang sama itu ada dan mengalir di dalam hati kita masing-masing. Contoh, Kejadian pasal 49 ayat 2, berhimpunlah kamu dan dengarlah. Nah, inilah berkatnya kepada anak-anaknya. Walaupun tidak sama, walaupun tidak serupa isi dari berkatnya, berbeda-beda. Misalnya kepada Ruben berbeda dengan Simeon dan Lewi, berbeda dengan Yehuda, berbeda dengan Zebulon, Isakar, dan Gad, Aser, Naftali, Yusuf, dan yang terakhir adalah Benjamin. Berbeda, tapi semuanya diberkati. Jadi kami rindu amang yang masih hidup saat ini, berkati juga lah anak-anaknya, sama seperti Jakub memberkati anak-anaknya. 12 anak-anaknya, banyak sekali, ya, sangat banyak. Kami hanya 9, ya, satu keluarga. Tapi Jakub itu 12. Tapi waktu kita kembali sedikit ke pengalaman orang tua, waktu mau meninggal ini orang tua, karena saya yang jaga,
ya dia masih ingat sekolah sahabat. Saya lagi sakit di Cibinong, tidak ada perawatan, tapi masih ingat sekolah sahabat. Ya udah, ya kita berdoa saja. Bukunya tidak ada, ya kita berdoa saja. Bahwa memang sudah sore sekarang. Nah, berdoa beberapa, ya udah mungkin tidak sampai 1 jam meninggal. Nah, jadi orang tua kita pada Amang dan Inang, doakan juga dan berkati kami semua supaya lancar dan apa yang dirindukan dan diinginkan oleh orang tua kami seiring sejalan dengan kami anak-anak itu. Bukan masalah jabatan sebenarnya. Kita sehat semua, kemudian diberi hikmat akal budi. Para pimpinan di mana kita bekerja akan melihat yang mana ini cocok sebagai pimpinan. Hikmat itu yang akan menuntun kita kepada suatu jabatan dan pekerjaan. Dan setelahku, ya, itu aman dan ya, pelajaran tentang Jakub ini tidak akan pernah menjadi usang di tengah-tengah kita. Oleh karena ada persamaan. Ada kemiripannya. Seluruh pengumuman di Jakarta Conference ini berkumpul menikmati berkat-berkatnya. Jakub berkumpul di Mesir menikmati berkat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa syafaat. Saya kira berdiri saja ya. Oke. Baik, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama.